Bagaimana rasul-rasul lain mengakui dia? Tiba-tiba, ingat, dia ini rasul yang baru. Dia ini masih baru jadi murid Tuhan Yesus. Tapi dia menyatakan kebenaran ini, dan gereja harus menyadari itu. Hanya, janggal bukan kalimat ini? Karena di dahulu kata hanya kami harus tetap, garis bawahi, harus tetap, itu penekanannya. Mengingat siapa saudara? Orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Di tengah-tengah kesibukan Paulus sebagai rasul yang baru, ternyata penekanannya, gereja hanya harus tetap mengingat orang-orang miskin. Saudara, di tengah-tengah hancurnya perekonomian dunia ini, tentu manusia bertambah jahat dan orang miskin bertambah banyak. Maka inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk mampu menyatakan kasih kepada dunia ini. Saya percaya orang pelit sangat gak suka kebenaran ini, saudara. Dan yang pelit pasti nyesal datang hari ini, karena hati saudara terganggu dengan kebenaran ini. Yang merasa terganggu dan pura-pura tuli, itulah harus berubah dalam nama Yesus. Jangan jadi Kristen yang munafik, hanya gagah kalau kebaktian, merasa sok hidup kita saudara orang rohani. Cukup lama kita menjadi Kristen dan kita bangga. Jangan lupa perintah ini. Saudara, ketika penghakiman terakhir, hari ini saya buktikan kepada gereja dimanapun juga, bahwa akan terbukti ada cukup banyak orang Kristen, majelis dan hamba Tuhan yang masuk neraka, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena tidak mengurus orang-orang susah. Saya tunjukkan ayat itu. Dan kalau saudara pelit dan tidak mau berubah, jangan harap akan ketemu di surga. Radikal firman ini, dan harus didengar oleh semua gereja. Mari kita lihat Matius 25. Matius pasal yang ke-25, penghakiman terakhir, mulai ayat 31. Saya tidak baca semua. Gereja harus memperhatikan pasal-pasal penghakiman terakhir, sebab ini penghakiman untuk gereja. Karena di hadapan hakim segenap alam, yang namanya Yesus Kristus Tuhan, duduklah para terdakwa, di sebelah kiri domba, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya kambing, sebelah kanannya domba. Kambing domba itu adalah kita, gereja Tuhan. Dalam penghakiman itu pasal-pasalnya jelas. Hakim segenap alam tidak menanyakan berapa besar gedung gerejamu, berapa banyak kolektamu, berapa banyak mobil parkir kalau ibadah. Penghakiman terakhir pasal-pasalnya jelas. Waktu aku lapar, engkau beri aku makan atau tidak? Waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian atau tidak? Waktu di penjara, engkau melawat aku atau tidak? Waktu aku sakit, engkau menengok aku atau tidak? Waktu aku haus, engkau beri minum aku atau tidak? Dengan serentak, gereja dalam penghakiman terakhir sama-sama menjawab, kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Kepada para domba dia berfirman begini, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, ini para domba, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudara perhatikan kalimat ini. Tuhan Yesus minta kita ngurus berapa
orang saudaranya. Cepat baca lagi. Berapa orang dia minta kita urus? Salah seorang. Ini berapa salah seorang itu? Coba jawab. Berapa salah seorang itu? 1. Tidak ditulis 1 ini seminggu sekali 1, sebulan sekali 1, setahun sekali 1, 10 tahun sekali 1. Tidak ditulis. Tapi maksudnya, kalau kita sudah pernah ngurus yang 1, percayalah akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Aminkan ini gereja. Tapi kalau kita 1 saja belum pernah, berarti celakalah dunia ini. Perhatikan apa yang kau kerjakan, segala satu yang kau buat, yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir 40. Ya, kecuali buta huruf jangan bunyi. Semua yang tidak buta huruf baca. 1, 2, 3. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saya percaya orang pelit akan banyak alasan mendengar ayat ini. Saya sudah capek ditipu dan dibohongin oleh orang-orang yang pura-pura miskin itu. Jangan sombong menggunakan kalimat itu, saudara. Yang ditipu bukan kita, tapi Tuhan yang punya uang yang dititipkan kepada kita. Amin. Maka itu kalau kita pernah menolong orang susah lalu ditipu, jangan panik. Yang punya uang akan berurusan dengan orang itu, bukan kita. Semua kita ini orang miskin, bahkan sangat miskin. Jangan tersinggung. Apa buktinya kalau kita ini miskin, bahkan sangat miskin? Sebab semua kita waktu lahir dulu telanjang. Betul? Maka kalau kita semua lahir telanjang, maka kita adalah orang yang sangat miskin. Jadi kalau kita bisa punya apa-apa sekarang, setahun bisa 2 kali jalan-jalan ke luar negeri, tetap kita ini orang miskin. Dan itu semua karena berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi yang pernah ditipu, jangan pernah tidak pernah menolong orang lain lagi. Minta hikmat Roh Kudus. Sekarang para kambing, ayat 45-46. Tahan napas supaya yang pelit sadar betul-betul. Maka ia akan menjawab mereka, para kambing, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa? Baca berapa? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk siapa? Salah seorang dari yang paling hina ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jangan stop dulu. Pelan-pelan saya akan baca. Simak, cerna baik-baik. Ayat 46. Dan mereka ini. Siapa mereka ini? Yang tidak melakukan berapa hal? Segala sesuatu untuk siapa? Yang paling hina, saudara Yesus, akan masuk ke tempat apa? Siksaan yang berapa lama? Yang kekal. Itu di mana? Neraka. Mengapa gereja hampir tidak pernah mengkhotbahkan ayat ini? Bahwa akan ada orang Kristen majelis nambah Tuhan masuk neraka, bukan karena berzina, bukan karena mencuri dan membunuh, tapi karena pelit. Adik, namamu siapa? Iya, yang pakai kaos ini. Namamu siapa? Bukan di belakang. Ya, siapa? Iya. Pascal. Dia tadi waktu saya ngomong pelit dia tertawa. Pascal setuju om. Kamu tertawa tadi karena kamu mentertawakan orang-orang pelit. Umurmu berapa Pascal? 13. Dia ngerti khotbah ini. Kamu calon masuk surga Pascal. Dan dengar ya, janji, kalau besok kamu kaya jangan pelit. Papa mamamu mana? Di Medan. Kamu marga siapa? Siapa? Kamu datang sama siapa?
sama opung. Dan dia mulai cerita bagaimana rasul-rasul lain mengakui dia. Tiba-tiba ingat, dia ini rasul yang baru. Dia ini masih baru jadi murid Tuhan Yesus. Tapi dia menyatakan kebenaran ini dan gereja harus menyadari itu. Hanya, janggal bukan kalimat ini? Karena di dahulu kata hanya kami harus tetap, garis bawahi, harus tetap, itu penekanannya, mengingat siapa saudara? Orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya.